Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Layu Etia dengan NPM 0651224146 dari kelas E kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek untuk ujian tengah praktikum teknologi web, di mana kelompok kami telah membuat situs web mengenai situs web flora dan fauna di Taman Marga Satwa Ragunan. Jadi untuk fiturnya yang telah kami buat itu meliputi fitur untuk user, yaitu di mana kami membuat fitur serta tampilan untuk user meliputi fitur read, yaitu untuk menampilkan seluruh data flora dan fauna yang terdapat di database di Taman Marga Satwa Ragunan, dan juga dapat melakukan search. Jadi dapat melakukan search data atau data flora atau fauna yang diinginkan, dan yang terakhir itu dapat melakukan create. Create-nya itu berupa dapat mengirimkan pesan berupa pesan, kritik, ataupun saran ke database. Jadi nanti datanya langsung terinput di database. Seperti itu untuk create-nya. Adapun untuk database-nya, nah di sini telah dibuat database dengan nama flora dan fauna yang terdiri dari 3 tabel. Pertama itu ada tabel fauna untuk menyimpan data fauna, data flora untuk menyimpan data flora, dan message untuk menyimpan pesan yang telah diinputkan oleh pengguna. Jadi nantinya pesan-pesan yang diinputkan oleh pengguna pada website langsung disimpan di database ini. Gitu. Nah, lalu adapun untuk tampilan desain antarmukanya ini sudah disesuaikan. Yang saya buat itu sudah saya sesuaikan dengan UTP IMK. Jadi kan di UTP IMK itu membuat desain wireframe.
Nah, ini desainnya sudah sangat saya sesuaikan dengan yang ada di UTP IMK gitu, dimana di sini pertama-tama itu ada tampilan antarmuka, tampilan welcome page-nya dulu. Di sini saya menggunakan carousel, jadi saya tambahkan carousel. Lalu ada untuk pilihan melihat data fauna atau floranya, seperti itu. Ini semuanya sudah bisa diklik. Dan semua datanya sudah terintegrasi dengan database. Nah, di sini misal mau dicontohkan bentuk dari input datanya. Di sini misal saya masukkan datanya dengan nama Siska, emailnya subjeknya misal dia mau menyampaikan kritik data fauna salah. Nah, kita send. Begitu di send nanti dia akan tetap di halaman yang sama, tapi datanya akan masuk ke database. Di sini ada Siska sama datanya. Seperti itu. Jadi di database-nya langsung ada Siska, data yang tadi Siska inputkan. Kayak gitu. Lalu untuk struktur dari programnya di sini menggunakan pola arsitektur MVC. Maksudnya apa? MVC itu model, view, dan controller. Jadi di sini pertama itu ada controller. Controller itu fungsinya untuk apa? Pertama itu ada model. Jadi model itu fungsinya untuk apa? Model di sini fungsinya itu untuk menangani masalah data. Jadi perihal database, pengolahan data di database-nya, itu semuanya diatur di bagian model. Lalu ada view. View ini berfungsi untuk sebagai pengaturan dari hal-hal yang akan ditampilkan ke user atau user interface. Jadi untuk mengatur user interface itu di bagian view. Dan yang terakhir ada controller. Controller fungsinya untuk apa? Controller itu fungsinya untuk menghubungkan antara model dan view. Seperti itu. Nah, contohnya untuk yang model, di sini ada model untuk data fauna. Di sini kita akan mengolah data pada tabel fauna. Jadi di sini ada tabel, nama tabel yang akan kita olah yaitu tabel fauna. Nah, yang pertama di bagian model ini kita punya model mempunyai fungsi get all data. Nah, function get all data ini fungsinya untuk mengambil semua data. Jadi semua data yang ada di tabel fauna akan diambil dengan menggunakan function get all data. Nantinya data-data ini setelah diambil, nanti datanya akan ditampilkan di view. Nah, agar dia bisa ditampilkan di view, dia butuh suatu perantara. Nah, perantaranya itu ada controller. Jadi controller itu akan menghubungkan data yang sudah diambil oleh model agar bisa ditampilkan di view fauna kayak gitu. Nah, ini mengambil semua data. Jadi nanti datanya itu diambil, terus nanti ditampilkan di view. Terus ada function yang kedua itu adalah function get data by ID. Jadi dia itu hanya mengambil data berdasarkan ID dan tabelnya. Ini tuh nanti digunakannya pada saat user memilih, misal tadi di fauna. Misal user mau memilih untuk melihat detail dari hewan kapibara. Nah, hewan kapibara ini dia ada di indeks ke-6 di database. Nah, jadi ketika kita klik, nah kita akan menggunakan function yang tadi, yang memilih data berdasarkan ID-nya. Dipilihlah ID yang ke-6, yaitu ID kapibara. Makanya di sini bisa muncul data-data yang ada di tabel fauna mengenai kapibara. Gitu. Lalu, selanjutnya itu ada function get count data. Get count data ini fungsinya untuk menghitung jumlah total baris dalam tabel. Tabelnya adalah tabel fauna gitu. Jadi dengan get count data ini kita bisa tahu ada berapa banyak data
di dalam tabel fauna. Fungsinya untuk apa? Untuk diletakkan di sini. Nah, jadi di sini di halaman home itu kita punya bagian mengenai total fauna di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, angka 9 ini dia itu sudah terintegrasi dengan database dengan menggunakan function get count data tadi. Jadi kalau misalnya datanya berarti kalau ada 9 di sini berarti data di database di tabel fauna itu hanya ada 9. Kalau misalnya kita lakukan penambahan data di database pada tabel fauna, maka nanti misal kita nambahin data 2 data. Berarti nanti di sini akan otomatis jadi ada 11 angkanya. Nah, selanjutnya itu ada function get current data. Get current data ini fungsinya untuk mengambil data terbaru dari tabel fauna. Jadi mengambil data yang terakhir kali diinput gitu. Jadi di sini datanya itu kan diorder berdasarkan create add. Berdasarkan waktu datanya diinputkan ke database. Nah, setelah itu nanti akan diambil data yang terakhir kali diinputkan ke tabel fauna itu. Gunanya untuk apa? Gunanya itu di bagian sini. Jadi, di bagian animal of the month ini, itu dia menampilkan data animal atau data fauna yang terakhir kali diinputkan di tabel fauna. Karena pelikan itu adalah hewan terakhir yang diinputkan di tabel fauna, makanya di sini munculnya itu data-data faunanya, data mengenai pelikan. Terus function selanjutnya itu adalah function get search data. Get search data ini digunakan untuk mencari data fauna berdasarkan keyword yang dimasukkan pengguna. Jadinya ini itu fungsinya untuk fitur search. Jadi ketika di halaman fauna pengguna melakukan search di sini, misal search hewan yang diinginkan. Misal mau search hewan bayan. Nah, pengguna tinggal ketik aja bayan. Jadi akan muncul hewan bayan. Gitu. Itu menggunakan function ini. Function get search data. Seperti itu. Itu untuk di bagian fauna model. Untuk mengolah model yang digunakan untuk mengolah data pada tabel fauna. Selanjutnya ada flora model. Nah, ini sama. Function yang digunakannya itu sama dengan function yang tadi di fauna. Hanya yang membedakannya di sini tabel yang digunakannya itu adalah tabel flora. Terus yang terakhir di bagian model itu ada message model. Nah, message model ini digunakan untuk mengatur data pada tabel message. Tabel message itu tadi tabel yang isinya itu data-data yang diinputkan oleh pengguna berupa kritik saran tadi. Nah, ini di sini ada function insert data yang akan dimasukkan dengan menggunakan query yang akan diinputkan ke dalam tabel, yaitu tabel message. Yang diinputkannya berupa apa saja? Berupa nama, email, nomor HP, subjek, dan deskripsi sesuai yang ada di tampilan user interface-nya. Nah, di sini nama, email, nomor HP, subjek, dan pesan. Itu fungsi dari model message underscore model. Dia mengatur mengenai data yang berada di tabel message. Itu untuk message, jadi itu untuk model. Jadi model itu fungsinya untuk mengatur database-nya. Terus ada controller. Terus ada view. View itu tadi untuk menampilkan data di bagian user interface-nya. Lalu ada controller. Nah, controller ini sebagai perantara antara model dan juga view. Tadi di bagian model itu kan kita udah menggunakan function get all data nih, misalnya. Kita udah ambil nih berarti semua data yang ada di tabel fauna. Tapi belum bisa kita tampilkan. Nah, untuk menampilkannya kita perlu controller dengan nama controller fauna. Nah, di sini bisa dilihat di baris yang ke-6 itu dia akan memanggil function get all data. Function get all data ini nantinya akan memanggil semua data yang terdapat pada tabel fauna.
Makanya nanti dia bisa ditampilkan di bagian view karena di sini sudah kita buat controllernya kayak gitu. Ini juga sama, judul. Judul itu maksudnya untuk apa? Untuk title di bagian header. Jadi nanti di bagian head dari HTML-nya itu kan nanti ada nama tabnya. Nah, nama tabnya itu disesuaikan yaitu fauna. Nah, ini itu adalah fungsinya untuk memuat data-data yang terdapat pada file header yang ada di folder templates. Ini juga sama untuk memanggil data-data yang berada di file index yang ada di folder fauna. Ini juga sama. Jadi yang index ini untuk controller yang akan ditampil mengenai data-data yang akan ditampilkan di bagian index view di bagian ini file index yang ada di bagian view. Terus ini ada fungsi yang selanjutnya itu adalah fungsi untuk detail. Ini itu untuk di halaman detail fauna. Sama kalau di detail fauna kan tadi hanya memilih data berdasarkan ID aja. Makanya di sini dipanggilnya itu adalah function get data by ID yang ada di file fauna underscore model. Nah, ini untuk function yang find yang dipanggil itu adalah get search data karena yang mau dilakukan pencarian data. Untuk yang Flora, controllernya sama. Yang home di sini agak beda. Jadi kalau di home tadi kan yang diperlukan itu berarti ada beberapa function. Ada function get count data untuk mengetahui data jumlah flora dan fauna yang ada di database. Lalu ini untuk memanggil function get current data untuk mengetahui data terakhir yang diinputkan di database. Jadi nantinya akan ditampilkan di bagian plant of the month sama animal of the month. Terus ada function yang kedua, yaitu function function insert. Nah, ini digunakannya itu untuk memanggil function insert data yang ada di message underscore model tadi. Jadi ini itu untuk bagian insert data dari pengunjung berupa data kritik dan saran. Nah, ini pakai if else, maksudnya apa? Jadi if kita berhasil melakukan if function insert datanya berhasil dilakukan, maka dia akan kembali ke lokasinya itu base URL. Base URL itu apa? Base URL itu adalah URL dari halaman home. Nah, kalau misalnya ternyata insert data yang nggak bisa jalan karena ada kesalahan input data, dia juga masih sama di sini, masih akan kembali tetap ke halaman home gitu. Jadi belum dibedakan antara dia user udah berhasil input data atau user belum berhasil input data, itu masih belum ada perbedaan, masih belum kita atur. Gitu. Nah, itu untuk controller. Jadi controller itu fungsinya untuk menghubungkan folder model tadi dengan view. Jadi nanti bisa ditampilkan di bagian view. Nah, untuk view ini itu adalah untuk mengatur tampilan antar muka yang akan ditampilkan ke pengguna. Nah, untuk di view di sini ada beberapa hal yang sudah saya bedakan dengan anggota kelompok saya yang lain. Jadi di sini kita bagi folder lagi di dalam folder view. Ada fauna, flora, home, sama templates. Nah, template ini isinya header sama footer. Jadi bagian headernya itu sudah sudah kami pisahkan menjadi file tersendiri yang nanti akan otomatis terhubung gitu dengan semua file view yang lainnya. Nah, di bagian header ini itu ada bagian head dari HTML-nya. Di sini sudah diatur di bagian head-nya, terus di bagian body-nya itu ada bagian navbar. Nah, jadi navbar itu ditaruhnya di file header, dia di bagian body-nya. Di sini untuk headernya juga untuk navbarnya juga sudah saya bedakan dengan kelompok saya. Di sini saya menggunakan sticky top. Jadi di sini navbarnya ketika kita scroll down, dia akan tetap stick to the page gitu, nggak ikut hilang karena ke scroll, tapi dia tetap ada di bagian halaman tersebut ketika sudah di scroll down. Seperti itu. Terus udah saya atur juga untuk ininya menu yang ada di navbarnya itu jadi ada underline-nya. Sama di sini saya atur juga untuk kelas aktifnya. Jadi kalau misalnya di home nanti dia yang aktif itu di tombol yang home.
Kalau diklik yang flora, dia akan aktifnya di yang flora, jadi bold gitu tulisannya. Nah, cara pengaturannya gimana? Diaturnya di sebelah sini, menggunakan if. Jadi kalau data judulnya itu dia home, ini kan home ya, data judulnya home, maka dia akan aktif. Sedangkan yang tombol yang selanjutnya, yang flora, kalau misalnya dia judulnya itu sama dengan flora, maka dia akan aktif kayak gitu, diatur menggunakan data. Untuk header. Lalu untuk footer, ini juga sama, footer itu ditaruh di bawah. Yang udah saya bedakan itu di sini, saya tambahkan kolom baru di footernya. Jadi totalnya itu ada 4 kolom. Kolom yang ini, dan gambar. Jadi kalau yang kelompok saya itu cuman ada 3 kolom ini aja. Tapi yang ini saya tambahkan agar dia ada gambarnya. Itu diatur di sini. Jadi saya tambahkan kolom baru, kolom yang keempat. Di sini untuk menambahkan image. Image-nya itu import sendiri ya dari file yang sudah ada di foldernya. Seperti itu. Jadi saya atur agar dia bisa muat ada foto. Udah. Terus di bagian home itu ada file index. Nah, di bagian file index ini yang saya bedakan dengan kelompok saya itu adalah di welcome page-nya. Di sini di welcome page-nya itu saya menggunakan carousel. Jadi ketika dia bisa interaktif gitu, diklik nanti dia akan menunjukkan halaman yang lain, tapi masih di halaman home gitu. Itu saya menggunakan menggunakan carousel di sini. Setelah itu saya selanjutnya yang saya bedakan di sini, ini saya atur agar fontnya itu dia bisa rata kiri, yang ini rata kanan. Ukuran fontnya juga sudah saya atur dengan menggunakan CSS. Jadi itu kan bagian ini, bagian total flora dan fauna. Nah, ini kontainernya sudah saya atur. Dan teksnya juga di sini, misal saya buat jadi kelas untuk menampilkan data total flora dan data total faunanya, dan saya kasih inline CSS di sini untuk mengatur text align dan juga text shadow-nya. Selebihnya itu saya aturnya di bagian CSS-nya. Bagian CSS, di sini saya atur selebihnya. Tadi ini nama kelasnya. Untuk yang total faunanya tadi, itu font size-nya saya atur, font weight-nya diatur, untuk ketebalannya, ukurannya, color-nya, sama text shadow-nya. Yang ini juga udah saya atur font size-nya, ukurannya. Lalu untuk bagian kontainer total flora faunanya, yang ini, kontainer yang segininya, juga saya atur dengan menggunakan CSS. Untuk padding kanan kirinya, background color, dan padding atas bawah. Supaya tulisannya itu bisa lebih di tengah. Terus di sini selanjutnya ini juga saya tambahkan divider ya, dengan menggunakan PNG gitu. Saya import fotonya dalam bentuk di kelas kontainer. Saya tambahkan font juga di sini. Lalu ini untuk button fauna dan floranya, ini bisa diklik kayak gitu. Ini juga udah saya atur agar dia posisinya bisa ada di tengah gitu. Padding kanan kirinya udah diatur di bagian sini. Di CSS. Sudah saya atur agar, ini diaturnya di inline CSS. Nah, ini sudah saya atur agar dia posisinya itu bisa ada di center. Nah, ini untuk plan of the month. Tadinya plan of the month itu datanya berdasarkan data yang terakhir diinputkan pada database, pada kolom. Kalau ini plan of the month berarti data yang terakhir kali diinputkan di tabel flora. Nah, ini juga udah saya atur agar dia tulisannya rata kiri, ukuran fontnya juga semuanya udah saya bedakan untuk title judulnya, untuk nama bunganya, nama latin bunganya, dan deskripsi itu udah diatur di programnya. Nah, ini diatur
pakai inline CSS untuk bold, terus italiknya itu sudah diatur. Untuk buttonnya juga ini bisa diklik, nanti dia akan otomatis ke tanaman tersebut. Untuk yang Animal of the Month juga sama. Nah, ini untuk kontak us, yang saya bedakan itu adalah jenis formnya. Jadi di sini saya menggunakan form floating namanya. Jadi ini kalau yang kelompok saya itu kemarin hanya menggunakan form aja gitu. Nah, kalau saya menggunakan form floating. Jadi ketika user ngetik di bagian email, ini kan ada email, keterangan email. Nah, ketika diklik tetap ada dia, tapi jadi di pojok kiri atas kayak gitu. Itu untuk yang saya bedakan, dan ini juga diatur dengan menggunakan CSS. Jadi dia bisa ada di tengah-tengah. Terus kalau lebar kolomnya itu diaturnya di sini. Nih, dijadiin 4. Seperti itu. Untuk bagian home. Terus kalau untuk yang bagian flora, di sini yang saya atur itu adalah judulnya di sini. Fotonya saya sesuaikan dan saya kasih judul Flora di Taman Marga Satwa Ragunan, sama ada gelombang. Dari tadi ada gelombang itu menggunakan SVG. Nah, ini juga saya atur posisi gambarnya sama posisi cardnya. Jadi ini pakai card, saya kasih hover juga, sama fontnya juga sudah saya atur. Warnanya juga sudah saya atur dengan menggunakan CSS. Sini di CSS-nya itu ada, nah ini diatur warna cardnya itu adalah warna hijau, dikasih box shadow juga, terus dikasih hover juga dengan transform di translate Y, jadi dia pas diarahkan kursornya dia akan geser ke atas sedikit. Terus ini juga diatur padding dari, bukan deh salah, itu untuk yang cardnya segitu sih, jadi diatur agar dia posisinya pas gitu. Sama ini bagian search bar-nya juga udah saya sesuaikan. Tadinya tuh ukurannya lebih panjang, lebih lebar. Jadi akhirnya saya lebih pipihkan gitu dengan mengaturnya itu di bagian di sini. Wah, index. Terus di bagian search-nya. Nah, ini saya ganti jadi 6. Tadinya itu 8. Kalau 8 itu nanti dia jadi lebih lebar. Saya ubah jadi 6. Jadi size-nya itu di 6. Nggak terlalu lebar. Warnanya juga udah saya sesuaikan, warna button search-nya. Terus yang saya tambahkan di sini saya menambahkan pagination. Jadi kan nanti rencananya datanya itu kan dalam satu halaman itu ada 9 data. Nanti berarti data ke 10 sampai ke data ke 18 itu nanti ya itu nanti adanya di page 2. Nah, itu fungsinya. Tapi karena belum diinputkan datanya, jadi dia masih belum bisa diklik gitu. Masih belum diisi href-nya menggunakan pagination di bagian sini. Nah, ini. Nah, ini href-nya masih belum diisi gitu karena memang belum dibuat halamannya. Lalu sama untuk yang detailnya, di sini saya atur judulnya agar dia lebih besar. Terus saya atur juga ini agar dia itu bisa rata kanan kiri, rata tengah. Lalu ada tombol back-nya. Jadi yang membedakan itu kalau yang saya dia itu tombol back-nya itu berada di luar deskripsi ya, di luar kontainer deskripsi. Udah sih untuk yang fauna itu kurang lebih sama untuk pengaturannya. Yang saya tambahkan cukup sedikit. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.